Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi asuransi konvensional dan syariah. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yaitu Ibu Anggita Isti Intansari, SHIMEI, karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi ini. Sebelum ke materi, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya sendiri yaitu Mirna dan teman saya Fauzi Zafatur Rahmah, Nida Nahdia Aulia, dan Ali Hidayatullah. Materi yang pertama yaitu ada pengertian asuransi. Apa sih itu asuransi? Asuransi adalah perjanjian antara penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi atau reasuransi, dengan yang tertanggung yaitu peserta asuransi, di mana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip asuransi. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Mas Ali Hidayatullah. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materinya. Yang pertama adalah prinsip-prinsip asuransi. Prinsip asuransi yaitu ada subrogation. Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Selanjutnya yaitu contribution. Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity, yaitu penanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tertanggung masing-masing belum tentu sama besar. Prinsip selanjutnya itu ada proximate cause. Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Yang selanjutnya adalah indemnity. Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Indemnity dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan pembangunan kembali. Yang selanjutnya itu ada utmost good faith. Yaitu utmost good faith adalah iktikat baik. Dalam melakukan kontrak informasi, kedua belah pihak harus memiliki iktikat baik. Pihak menanggung menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Yang terakhir ada insurable interest. Insurable interest merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko. Selain itu, suatu yang dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan. 3 landasan hukum asuransi syariah. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi, dan yang ketiga ijtihad. Yang pertama adanya bagi hasil dalam deposito dan juga sertifikat deposito dari perbankan Islam. Yang kedua adanya bagi hasil dalam direct investment yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Islam. Yang ketiga adanya bagi hasil antar peserta dengan perusahaan asuransi Islam atas hasil investasi yang ada berdasarkan atas skema yang dijanjikan. Yang terakhir bagi hasil dalam penentuan rate premi pada berbagai produk tabungan dan juga produk non tabungan. Apa tujuan asuransi konvensional dan syariah? Tujuan utama dari perusahaan asuransi konvensional adalah murni bisnis, seperti kebanyakan bisnis lain. Tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan profit yang besar. Hal ini terlihat dari dana yang diperoleh dari premi nasabah. Semuanya menjadi milik perusahaan. Sedangkan asuransi syariah, tujuan utamanya bukanlah untuk mendapatkan laba yang besar. Tujuan utama asuransi syariah adalah mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.